Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10 bersama Bu Lisa. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat eksponen ya, mengingat kembali materi SMP. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial. Sebelumnya perhatikan ilustrasi berikut. Seorang peneliti sedang mengamati perkembangbiakan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Dalam penelitiannya, peneliti tersebut menyimpulkan bahwa bakteri akan membelah diri setiap 5 menit. Pada awal penelitian hanya terdapat 5 bakteri. Setelah 5 menit, banyak bakteri menjadi 10. Setelah 10 menit, banyak bakteri menjadi 20. Setelah 15 menit, banyak bakteri menjadi 40. Begitu seterusnya. Nah, kaitannya dengan matematika yaitu perkembangbiakan bakteri ini dapat dinyatakan dalam fungsi eksponensial. Nah, kalau kita buat tabelnya seperti ini ya. Jadi ini menit ke 0 ini kan ada 5 bakteri. Nah, kemudian menit yang kelima ini berarti 2 kali 5 karena bakteri itu membelah diri kan. Satu bakteri membelah diri menjadi 2. Jadi 2 kali 5. Nah, kalau dibuat bentuk eksponensial, 2 pangkat 1 dikali 5. Kemudian pada menit ke-10, 2 kali 2 kali 5 gitu kan ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian pada menit ke-15 menjadi 2 pangkat 3 kali 5. Dan seterusnya sampai menit ke X. Ini kita buat bentuk eksponensialnya menjadi 2 pangkat X kali 5. Nah, bentuk eksponensial ini biasa kita sebut dengan perpangkatan. Kemudian, apa itu fungsi eksponensial? Jadi bentuk umumnya adalah fungsi f yang memetakan dari x ke k kali a pangkat x, atau bisa kita tuliskan dengan y sama dengan fx sama dengan k kali a pangkat x. Nah, dengan a sama dengan bilangan pokok atau basis dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Ini ya, a ini. Kemudian, X adalah variabel bebas dengan daerah asal atau domain X di mana X elemen bilangan real. Jadi, fungsi eksponensial itu variabel bebasnya itu menjadi pangkat di sini. Kemudian Y adalah variabel tak bebas dengan RF sama dengan Y di mana Y lebih dari 0 dan Y itu elemen bilangan real. Kemudian K itu adalah konstanta. Oke. Perhatikan beberapa fungsi berikut. Manakah yang termasuk fungsi eksponensial? Nah, ini ada 8 fungsi. Untuk nomor 1, fx sama dengan 2 pangkat x ya. Jadi ini x-nya ini sebagai pangkat ya. Jadi nomor 1 merupakan fungsi eksponensial. Nomor 2, gx sama dengan min 3 pangkat x. Ingat, ini kan tadi syaratnya a-nya atau bilangan pokoknya itu ini a itu lebih dari 0. Jadi, untuk yang nomor 2, gx sama dengan min 3 pangkat x itu bukan merupakan fungsi eksponensial karena ini negatif. Kemudian nomor 3, hx sama dengan 2/3 pangkat x ya, lebih dari 0 kan, maka merupakan fungsi eksponensial. Kemudian nomor 4, zn sama dengan 3n plus 2. Nah, ini tidak ada pangkat berupa variabel bebas kan, berarti ini bukan merupakan fungsi eksponensial karena ini persamaan linear satu variabel ya. Kemudian yang nomor 5, ft sama dengan t kuadrat plus 2t min 15. Ini juga bukan merupakan fungsi eksponensial karena ini merupakan fungsi kuadrat. Kemudian hk sama dengan 3 kali 2 pangkat k min 2 plus 1. Nah, ini merupakan fungsi eksponensial karena pangkatnya ini berupa variabel bebas. Kemudian untuk gx sama dengan 4 pangkat x kuadrat plus 5x plus 6. Ini merupakan fungsi eksponensial. Kemudian nomor 8, hx sama dengan x plus 3 per x min 2. Dengan x tidak sama dengan 2. Ini juga bukan merupakan fungsi eksponensial karena ini merupakan fungsi rasional. Contoh nomor 1, fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 6 kali 3 pangkat x. Tentukan nilai f min 1 ditambah f2. Oke, kita jawab ya. Jadi kita substitusikan, ingat ini x-nya berupa pangkat ya. Jadi f min 1 sama dengan 6 kali 3 pangkat min 1.
sama dengan 6 kali 1 per 3 pangkat 1. Ini dicoret, jadi sama dengan 2. Kemudian F2 sama dengan 6 kali 3 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54. Nah, pertanyaannya adalah F-1 ditambah F2 sama dengan 2 ditambah 54 sama dengan 56. Ya, ini jawabannya ya. Selanjutnya, nomor 2, diketahui grafik fungsi fx sama dengan k kali 3 pangkat x. Grafik tersebut melalui titik min 1,2. Berapa nilai k? Kemudian yang kedua, tentukan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu y. Oke, kita jawab ya. Jadi ini grafiknya melalui titik min 1,2. Maka ini sebagai x-nya, ini sebagai y-nya. Ya, untuk yang pertama, kita cari nilai k-nya. Nah, ini tadi kan berarti x-nya itu min 1, y-nya itu 2. Maka f min 1 sama dengan 2 ya. Fx-nya kan k kali 3 pangkat x. Maka k kali 3 pangkat min 1, karena x-nya itu min 1, sama dengan 2. K kali 1 per 3 ya, pangkat 1 kan, sama dengan 2. Maka k sama dengan 2 dikali 3. Jadi k sama dengan 6. Jadi nilai k sama dengan 6. Kemudian yang B, titik potong sumbu y saat x sama dengan 0. Maka fx sama dengan, ini ya, tadi k-nya itu kan sama dengan 6. Jadi fx sama dengan 6 dikali 3 pangkat x. Sama dengan 6 dikali 3 pangkat 0. Sama dengan 6 dikali, ingat berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Jadi sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah 0,6. Oke, kita lanjut contoh 3. Tentukan daerah hasil fungsi eksponensial berikut. Yang A, y sama dengan 2 pangkat x plus 3. Yang B, y sama dengan 1 min 3 pangkat x. Oke, kita jawab ya. Untuk yang A, y sama dengan 2 pangkat x plus 3. Untuk x elemen bilangan real diperoleh 2 pangkat x lebih dari 0. Maka 2 pangkat x plus 3 lebih dari 0 plus 3. Kedua ruas ditambah 3. Maka 2 pangkat x plus 3 lebih dari 3. Nah, karena y sama dengan 2 pangkat x plus 3, maka ini y lebih dari 3. Jadi daerah hasilnya y, di mana y lebih dari 3 dan y elemen bilangan real. Kemudian yang B, y sama dengan 1 min 3 pangkat x. Nah, untuk x elemen bilangan real diperoleh 3 pangkat x lebih dari 0. Maka min 3 pangkat x kurang dari 0, karena kedua ruas dikalikan min 1. Kemudian kedua ruas ditambahkan 1, menjadi 1 min 3 pangkat x kurang dari 1 ditambah 0. Maka 1 min 3x kurang dari 1. Nah, karena 1 min 3x itu y, maka diperoleh y kurang dari 1. Jadi daerah hasilnya adalah y, di mana y kurang dari 1, yaitu elemen bilangan real. Nah, ini jawabannya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.